Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang efisiensi pasar modal. Jadi sebelum kami mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Eli Sofiati, yang kedua ada Arif Maulana Rahmanzen, yang ketiga ada Indarti, yang keempat ada Galang Awangsah, yang kelima ada Siti Munawarah, dan yang keenam ada Citra Halimah. Oke, langsung saja. Waktu dan tempat saya berikan kepada Mbak Siti Munawarah untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terlebih dahulu. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah sebuah tempat memperdagangkan efek yang diterbitkan oleh perusahaan publik yang melibatkan lembaga dan profesi yang terkait dengan efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Definisi efisiensi pasar modal yaitu bahwa informasi yang tersedia secara luas dan murah untuk para investor dan semua investor yang relevan yang telah dicerminkan dalam harga-harga sekuritas tersebut. Yang pertama, harga saham secara lengkap menggambarkan semua informasi yang tersedia. Yang kedua, informasi akan menginterpretasikan dengan benar atas informasi yang tersedia. Yang ketiga, pialang tidak dapat beroperasi pada skala yang cukup untuk mempengaruhi harga. Yang keempat, refleksi satu sekuritas mencerminkan sekuritas secara keseluruhan. Ya, kemudian di sini ada bentuk efisiensi pasar. Bentuk efisiensi pasar dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, efisiensi bentuk lemah, yaitu menunjukkan bahwa harga merefleksikan semua informasi yang terangkum dalam catatan harga masa lalu. Kemudian efisiensi bentuk setengah kuat, keadaan yang tidak hanya mencerminkan harga-harga di waktu lalu, tetapi juga menginformasikan yang dipublikasikan. Lalu yang ketiga ada efisiensi bentuk kuat, yaitu dicapai jika harga tidak hanya mencerminkan informasi harga di waktu lalu dan informasi yang dipublikasikan, tetapi juga informasi yang dapat diperoleh dari analisa fundamental perusahaan dan perekonomian serta informasi yang belum dipublikasikan. Ya, kemudian di sini ada karakteristik efisiensi pasar, yaitu dibagi dalam 3. Yang pertama, harga saham akan merefleksikan secara cepat dan akurat terhadap semua bentuk informasi baru. Yang kedua, harga saham bersifat random. Lalu yang ketiga, saham-saham yang menguntungkan atau profitable tidak mudah untuk diprediksi. Selanjutnya, pengujian efisiensi pasar. Pengujian efisiensi pasar dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengujian bentuk lemah atau pengujian terhadap pendugaan return, yang artinya seberapa kuat informasi masa lalu dapat memprediksi return masa depan. Yang kedua, pengujian bentuk setengah kuat atau studi peristiwa, yang artinya seberapa cepat harga sekuritas merefleksikan informasi yang dipublikasikan. Yang ketiga, pengujian bentuk kuat atau pengujian terhadap informasi privat, yaitu untuk menjawab pertanyaan apakah investor mempunyai informasi privat yang tidak terefleksikan di harga sekuritas. Fungsi pasar modal. Pasar modal terdiri dari 3, yaitu bagi pemerintah, bagi dunia, dan bagi investor. Yang bagi pemerintah, pasar modal merupakan wahana untuk memobilisasi dana dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, bagi dunia usaha, pasar modal merupakan alternatif untuk memperoleh dana segar. Yang ketiga, bagi investor, pasar modal merupakan adalah satu tempat penyaluran dana selain deposito berjangka dan tabungan. Tujuan dan manfaat pasar modal. Tujuan pasar modal yang pertama, untuk menghimpun dan mengarahkan dana dari masyarakat guna membiayai pembangunan dengan jalan mengikut sertakan masyarakat dalam kepemilikan saham maupun obligasi. Yang kedua, untuk memperluas dan mempercepat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham maupun obligasi menuju pemertaan pendapat. Manfaat pasar modal. Yang pertama,
mempermudah pengusaha yang kekurangan modal untuk mendapatkan modal yang sehat dan tidak begitu mengikat. Yang kedua, memperlancar perluasan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam usaha menghimpun dan mengerahkan dana ke masyarakat untuk membiayai pembangunan nasional. Oke teman-teman, itulah hasil kerja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.